Bapak menyinggung ada wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Bisa dijelaskan uang lingkup dari 3 poin itu, Pak? Kalau yang pertama dan kedua, ya, pertama dari sisi namanya dulu nih, ada wajib pajak terdaftar dan wajib pajak tidak terdaftar. Ya. Nah, kalau wajib pajak tidak terdaftar, berarti otomatis yang pertama adalah pendaftaran terkait dengan NPWP. Ya, kalau pribadi atau individu adalah aktivasi NIK misalkan menjadi NPWP. Kebetulan nih kita ada program ya, tax workshop gitu ya, tax workshop, tax planner mastery bootcamp. Nah, topiknya adalah terkait dengan strategi menghadapi SP2DK dan pemeriksaan di tahun 2026. Kita bukan hanya bahas taat peraturan, tetapi kita akan membahas studi kasus ya nyata ya isi dari SP2DK ya atau koreksi-koreksi pada saat proses pemeriksaan. Halo para wajib pajak semua, kembali lagi pada channel Dr. Mulyono. Untuk sesi saat ini kita akan membahas topik terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan. Yuk, mari kita bahas pada Pak Mulyono. Selamat pagi Pak Mulyono. Selamat pagi. Untuk hari ini ada pembahasan terkait dengan SP2DK. Oke. Untuk topik baru ini ada namanya PMK 111 tahun 2025. Ya, betul. Apakah Pak Mulyono bisa mendeskripsikan latar belakang diterbitkannya PMK 111 2025 ini? Oke, baik, thank you ya. Jadi memang ini adalah PMK 111 tahun 2025. Nah, signifikansi dari PMK ini adalah peraturan Menteri Keuangan ya, adalah peraturan atau dasar hukum pertama terkait dengan SP2DK. Ya, SP2DK kita tahu kan adalah surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Sebelumnya SP2DK itu diatur dalam bentuk spesifik ya, kita bicara yang spesifik SP2DK, itu ditemukan dalam bentuk surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Ya, kalau kita bicara memang terkait dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ya, apa yang termasuk dalam definisi peraturan perundang-undangan, nah surat edaran itu hanya berlaku untuk internal saja sebenarnya, gitu. Nah, sehingga dalam praktek memang prosedur terkait dengan SP2DK ini menjadi kadang-kadang tidak begitu rigid, gitu ya, mungkin saya sebutnya seperti itu. Kenapa? Karena memang hanya diatur di surat edaran. Nah, tetapi di akhir tahun 2025 kemarin, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan ya. Memang peraturannya bunyinya adalah terkait dengan pengawasan. Nah, pengawasan atas kepatuhan dari wajib pajak. Jadi, memang yang pertama adalah terkait dengan kebutuhan adanya suatu dasar hukum ya. Ketika kita bicara proses SP2DK ini, bagaimana penerbitannya, kemudian yang penting dari sisi wajib pajak nih, ya, penyelesaiannya seperti apa yang bisa dilakukan, gitu. Karena kalau kita tahu di Indonesia ini menganut self-assessment, artinya kita wajib pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan, ya, menurut penghitungan wajib pajak. Nah, nanti kantor pajak sebagai pihak otoritas pajak yang akan melakukan pengecekan gitu, apakah yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak sudah benar, sudah comply atau belum gitu. Sehingga dengan adanya peraturan ini, peraturan landasan dasar hukum ini, maka ini juga sesuai dengan sistem self assessment ya dari yang dianut di Indonesia gitu. Nah, implikasinya tentu saja diharapkan bahwa ini memberikan suatu kepastian gitu ya, kepastian kepada wajib pajak, terlepas dari kita lihat nih seperti apa susah atau enggak ya bagi wajib pajak, tetapi at least satu sisi kita lihat ini adalah memberikan suatu kepastian hukum gitu. Artinya prosedurnya itu sudah jelas, sebelumnya diatur di surat edaran. Ya, kalau surat edaran apa sanksinya dan seterusnya tidak diatur dengan tegas karena memang itu bukan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau PMK ini termasuk dalam susunan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum ya kepada wajib pajak gitu. Mungkin itu kurang lebih latar belakangnya. Ruang lingkup pengawasannya itu seperti apa ya Pak dalam PMK ini ya? Ya, jadi dalam PMK ini sebenarnya secara umum ya. Nah, ini mengatur siapa yang dapat dilakukan pengawasan dan kira-kira jenis pajak apa yang tercakup gitu. Nah, kalau yang pertama adalah terkait dengan, nah ini yang cukup baru ya, gitu. Bahwa ditegaskan di sini adalah yang dapat dilakukan
pengawasan itu ada wajib pajak yang sudah terdaftar, artinya sudah memiliki NPWP, tetapi juga dapat dilakukan kepada wajib pajak yang belum terdaftar, tapi sudah termasuk memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, tapi yang bersangkutan belum mendaftarkan diri sebagai NPWP. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang dapat dilakukan oleh si AR dalam hal ini adalah melakukan pengawasan wilayah. Jadi dapat dilakukan kepada wajib pajak terdaftar, wajib pajak tidak terdaftar, dan pengawasan wilayah. Ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, kemudian kalau jenis pajaknya ini basically semua jenis pajak. Ya, ada PPH, PPN, kemudian PBB, ya PBB yang menjadi terutama ranahnya pusat gitu ya. Nah, kemudian ada bea materai, kemudian ada pajak karbon bahkan, ya tapi sekarang masih belum setahu saya. Nah, tetapi ini masih dimasukkan di dalam PMK ini gitu, dan tentu saja pajak lain nanti akan diterbitkan oleh peraturan perundang-undangan ya, atau Dirjen Pajak dalam hal ini jika memang ada pajak baru misalkan gitu ya. Tetapi ada dua nih, yang pertama tentu saja yang signifikan ini adalah terkait dengan ruang lingkup yang bisa dilakukan pengawasan ya, bukan hanya wajib pajak terdaftar tapi juga wajib pajak tidak terdaftar dan juga pengawasan kewilayahan, artinya geografis. Bapak menyinggung ada wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Bisa dijelaskan uang lingkup dari 3 poin itu, Pak? Kalau yang pertama dan kedua, ya pertama dari sisi namanya dulu nih, ada wajib pajak terdaftar dan wajib pajak tidak terdaftar. Ya. Nah, kalau wajib pajak tidak terdaftar, berarti otomatis yang pertama adalah pendaftaran terkait dengan NPWP. Ya, kalau pribadi atau individu adalah aktivasi NIK misalkan menjadi NPWP, begitu kan ya. Nah, kalau wajib pajak yang lain, wajib pajak sudah terdaftar, nah artinya secara umum ya, kalau kita bicara secara umum itu termasuk pendaftaran tempat kegiatan usaha untuk NITKU, kemudian pelaporan SPT, pembayaran penyotoran, kemudian pemotongan pemungutan, pembukuan pencatatan, ya, kemudian terkait PBB ada pendaftaran objek PBB, pelaporan SPOP PBB, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini yang menjadi objek ruang lingkup pengawasan untuk wajib pajak, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Ya, kalau yang belum terdaftar, tentu saja adalah terkait dengan kewajiban pajaknya. Cuma mungkin tidak termasuk pelaporan SPT karena dia belum terdaftar kan. Ya. Tetapi pembayarannya dan pemotongannya itu masih tercakup tuh di situ yang harus dilihat gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ketiga tadi kan wajib pajak terdaftar, wajib pajak tidak terdaftar. Kemudian terkait dengan pengawasan wilayah, nah ini artinya adalah pengawasan aktivitas ekonomi. Ya, jadi pertama adalah pengawasan kegiatan ekonomi wajib pajak, kemudian wawancara, geotagging itu istilahnya artinya secara lokasi geografisnya ya, di mana dia posisi wajib pajak itu beraktivitas, kemudian pengambilan foto atau gambar gitu ya. Tujuannya adalah untuk memastikan atau mengumpulkan data-data terkait dengan kegiatan ekonomi wajib pajak. Ya, tujuannya adalah apa? Untuk mengestimasi kepatuhan pajaknya. Ya, apakah ini sesuai dengan kira-kira kegiatan ekonomi tersebut yang dilakukan wajib pajak ini sesuai nggak nih dengan SPT-nya yang dilapor? Ya, ternyata ada bisnisnya, ternyata lapor SPT nihil misalkan. Wah, ini nggak bener kan begitu. Ternyata ini ada aktivitas, ada penjualan dan seterusnya. Apa ya jadi kewajiban wajib pajak dalam proses pengawasan di PMK ini, Pak? Diatur. Oke. Ya. Jadi kalau secara eksplisit yang diatur di sini ada tiga hal lah ya yang mungkin kita harus perhatikan ya, kewajiban wajib pajak. Yang pertama adalah memberikan tanggapan. Jadi kewajiban itu memberikan tanggapan itu bukan hak gitu tapi wajib gitu di sini. Ya, memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan ya. Kemudian memenuhi undangan untuk hadir. Nah, itu kewajiban juga tuh memenuhi untuk hadir. Tapi bisa juga dalam hal ini bisa diwakilkan oleh kuasa ya, bagi yang tentu saja memenuhi kriteria sebagai kuasa wajib pajak. Ya, kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan kunjungan. Ya, jadi kalau misalkan ada tokonya atau mungkin ada kalau dia beraktivitas di perkebunan, mungkin akses ke kebunnya, ke kantornya, ya gitu ya, untuk melakukan dalam rangka proses pengawasan, gitu ya. Tapi tentu saja di sini ketika SP2DK ataupun pengawasan seperti itu,
perlu ada namanya surat tugas, kemudian berita acara gitu, nggak bisa serta-merta langsung aja random gitu ya, AR datang itu ke wajib pajak, nah harus ada surat tugasnya, kemudian nanti dibuatkan berita acaranya, ya kalau memang ada wawancara ataupun ada kunjungan lapangan gitu ya, nanti ada berita acaranya, jadi itu memang bagian dari proses pengawasan.